Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, eyang-eyang dan adik-adik yang saya kasih juga. Kembali lagi ke program kesayangan kita, YouTube channel GKJ Prambanan, dan program andalan yaitu Renungan Cahaya Kasih pada episode ke-18 ini mengenai kemuliaan rahmat dari Tuhan. Di mana era COVID-19 ini kita banyak sekali dihadapkan dengan permasalahan hidup. Oleh sebab itu, dengan renungan ini kami berharap Bapak Ibu bisa terberkati dan kita boleh saling membantu satu sama lain. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Matius 3 ayat 5 sampai 6. Yang demikian. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita baptisan Yohanes di Sungai Yordan dengan cara dibenamkan di dalam air di Sungai Yordan. Dulu waktu saya masih remaja,
sempat menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Bahkan waktu itu ada teman yang sudah dibaptiskan minta dibaptis ulang dengan baptis dicelupkan. Kemudian beberapa teman dari GKJ, ya kalau kamu mau dibaptis dicelup, ya sudah sana pergi saja ke Sungai Yordan ya supaya afdol. Jadi sempat menjadi diskusi yang menarik pada waktu itu ya, sampai ada yang sangat bersitegang tentang masalah ini, tentang percik dan celup. Dulu sempat menjadi permasalahan yang cukup tajam. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bagian dari sejarah bergereja kita. Nah, kalau kita melihat pada zaman sekarang, yaitu jadi sesuatu yang candaan yang mungkin lucu juga kalau itu sempat menjadi masalah yang luar biasa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan sebenarnya bukan masalah celup, masalah percik, atau di sungai atau di kolam, bukan masalah itu saja. Tapi sebenarnya baptisan di Yordan itu adalah tindakan subversif yang dilakukan Yohanes atas bait Allah. Jadi semacam pemberontakan atau semacam tindakan melawan kebijakan bait Allah di Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Yohanes menyederhanakan orang yang mau bertobat. Berbeda dengan apa yang terjadi di bait Allah yang begitu rumit orang mendapatkan pertobatan atau penyucian. Tetapi peristiwa di Sungai Yordan, pertobatan menjadi sangat sederhana. Orang cukup mengaku dosa, dibaptis, dan sudah disucikan oleh Tuhan. Jadi peristiwa baptisan Yohanes ini memberi angin segar terutama bagi orang-orang yang pada waktu itu mempunyai masalah dengan bait Allah, dengan kepentingan-kepentingan bait Allah di Yerusalem. Karena semua orang sekarang bisa bertobat, semua orang bisa mengaku dosa dan tidak membutuhkan biaya yang cukup banyak. Prosedur juga tidak begitu sulit. Nah, ajaran Yohanes ini kemudian menjadi populer karena memang sangat sederhana dan sangat enak, semua orang bisa melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa lain, Yohanes sebenarnya menekankan bahwa kemurahan Tuhan itu tidak berbelit-belit. Kemurahan Tuhan itu tidak dibelenggu dalam peraturan-peraturan agamawi, bahkan yang menyangkut masalah keuangan yang rumit ya. Mencari kesucian bukan masalah yang rumit, mencari kesucian adalah masalah yang sederhana, sesuatu yang rahmat Tuhan itu rahmat yang sangat sederhana yang diberikan kepada siapa saja dengan sebenarnya sangat mudah, dan itu maka disebut rahmat Tuhan. Tetapi agama pada waktu itu membelenggu rahmat Tuhan itu di dalam aturan-aturan agamawi dengan embel-embel kesucian Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesederhanaan peristiwa baptisan di Sungai Yordan sebenarnya justru memunculkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena siapapun mendapatkan rahmat dari Tuhan. Nah, belajar dari peristiwa baptisan di Yordan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat belajar dari semangat menyederhanakan menyederhanakan rahmat Tuhan ini sebenarnya juga berkembang di Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita sangat bersemangat dan berusaha bagaimana birokrasi juga dipermudah supaya banyak orang mempunyai peluang berusaha, mempunyai lebih enak lagi dalam memulai kehidupan yang baru. Tentu sama seperti pada peristiwa pada waktu itu di Yerusalem dan sekitarnya, orang-orang yang sudah nyaman dalam tanda petik dengan birokrasi yang berbelit-belit akan terganggu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa apa yang dilakukan atau peristiwa baptisan Yohanes di Sungai Yordan baik juga untuk menjadi milik kita. Bagaimana kita menyederhanakan rahmat dari Tuhan itu
lewat kita kepada banyak orang gitu ya. Jadi bagaimana kita mempermudah rahmat Tuhan itu bagi banyak orang. Bagaimana welas asih ajaran Tuhan itu kita berikan kepada sesama dengan ya lomo aja, dengan ya kita berikan dengan tanpa banyak embel-embel masalah. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik yang bisa kita lakukan. Bagaimana membuat rahmat Tuhan itu enak dan mudah diterima oleh orang lain. Bagaimana menciptakan pengampunan yang mudah kepada sesama sehingga orang lain merasakan kelegaan dan sukacita. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan, wah sulit Pak, saya sulit mengampuni, saya sulit harusnya Tuhan kan seperti ini, harusnya sopan dan sebagainya dan seperti itu ya. Nah, pertanyaan bagaimana supaya rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa ini mudah kita berikan kepada orang lain. Kalau kita belajar dari yang terjadi pada zamannya Yohanes, sebenarnya pengampunan itu bukan pengampunan dari Tuhan itu sangat mudah diberikan ya sebenarnya, tetapi karena kepentingan ekonomi, kepentingan politik, gengsi keagamawi, kemudian masalah identitas juga, adanya banyak kepentingan-kepentingan itu, akhirnya rahmat Tuhan menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit, sesuatu yang birokratif dan menjadikan orang beragama tidak asik, beragama justru menjadikan orang tidak merasakan sukacita karena terlalu banyak aturan-aturan agamawi yang diciptakan pada masa itu. Pada kasus kita mungkin ketika kita ada yang tanya kenapa kita sulit mengampuni, mungkin kita perlu belajar juga. Mengapa kita sulit memberikan rahmat pengampunan pada orang lain misalnya? Ya, kalau kita sulit, mungkin kita bisa melihat apa sih sebenarnya kepentingan kita. Mungkin gengsi kita, mungkin kepentingan ekonomi, mungkin kepentingan identitas kita. Malu dong orang tua memberikan pengampunan pada anak-anak, langsung ngomong gitu, ya dibikin sulit dulu lah biar kapok dan sebagainya. Jadi menurut saya itu tidak tepat kalau kita terapkan sekarang. Ya cepatlah memberi pengampunan, cepatlah memberi rahmat, kelegaan kepada orang lain, dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan sebenarnya. Jadi dalam kata lain saya ingin mengajak kepada kita semua, kepada saya juga, bagaimana kita menjadi saluran berkat Tuhan yang sangat sederhana memberikan itu kepada semuanya dengan optimal. Kalau kita bisa pada tatanan ini, menurut saya kita masuk di dalam kemuliaan itu. Menurut saya kita masuk di dalam tahap yang lebih tinggi daripada masa-masa yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Ibu Bapak semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyederhanakan diri kita. Mekanisme rahmat Tuhan harus diberikan dengan cepat tanpa hambatan. Jadi silahkan nanti dikoreksi diri kita masing-masing, sejauh mana gengsi kita menghambat rahmat ilahi, sejauh mana keakuan kita menghambat rahmat ilahi, sejauh mana kepentingan ekonomi kita, kepentingan politik mungkin bahkan menghambat rahmat ilahi itu. Jadi dengan kata lain yang lebih mudah, cepat-cepatlah memberi rahmat kepada banyak orang. Jadi kalau rahmat itu diberikan dengan mudah oleh Tuhan, ya kita pun juga harus memberikan dengan mudah pada sesama. Jadi dalam laku para PNS mungkin yang saudara-saudara PNS atau yang mempunyai keputusan mengambil kepentingan, ya jangan mempersulitlah saudara-saudara kita yang ingin berusaha. Jangan mempersulit orang lain dengan kewenangan yang dipercayakan pada kita, tapi justru bantulah sesama kita supaya hidupnya cepat mendapatkan rahmat dari Tuhan. Nah, saya rasa ini penting bagi kita dan kehidupan bergereja kita semuanya. Selamat Ibu Bapak memasuki kemuliaan rahmat ilahi dengan laku welas asih tanpa banyak aturan. Sudah sayang saja, sudah cintai saja, sudah ampuni saja. Dan rahmat Tuhan
bahkan semakin terpancar dari hidup Bapak Ibu. Semuanya saudara-saudara akan menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Ingatlah, Tuhan telah memberi hadiah pengampunan dosa pada kita luar biasa. Jadilah hadiah bagi orang lain, biarlah orang lain mendapatkan sukacita lewat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semua menghadap kepadamu, ajari kami menyederhanakan cara kami hidup, supaya kami lebih banyak memberi rahmat, cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Buat kami lebih mudah mengampuni, buat kami lebih mudah membantu orang lain, mampukan kami lebih mudah menjadi sumber sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kasih kami kepadamu. penghujung acara kami banyak mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, eyang-eyang, saudara dan adik-adik yang ada di rumah yang telah menyaksikan renungan CK episode 18 tadi. Semoga bisa terberkati renungan tadi.
See you next time. Gusti berkahi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke? Yeah.